Dalam video kali ini kita akan mencoba mempelajari dan mempraktekkan salah satu menu dalam Microsoft Excel, yaitu conditional formatting. Conditional formatting ini bisa teman-teman temukan pada tab Home, ya, ada pada menu Style, ya. Di sini ada menu conditional formatting. Menu conditional formatting ini biasa digunakan untuk menandai, ya, sel-sel dalam tabel kita secara otomatis gitu ya. Jadi kita memformat atau men-setting secara otomatis tabel-tabel kita dengan kondisi-kondisi tertentu, ya, supaya mempermudah pekerjaan kita atau mempercantik tampilan tabel kita gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita coba praktekkan bersama-sama. Oke, mungkin yang pertama, ya, untuk memulai conditional format. Di menu conditional format ini ada beberapa menu bawahnya lagi gitu ya. Bisa beberapa pengaturan, ya, nanti bisa greater than atau less than atau between, ya. Kemudian ada jika ingin sesuai peringkatnya, ya, atau data barnya, ya, atau scale atau icon, ya, atau mungkin jika ingin membuat secara mandiri ada di new rule, ya. Nanti kita coba praktekkan. Nah, oke, untuk yang pertama, ya, mungkin salah satu mungkin melanjutkan dengan video yang sebelumnya atau video lainnya terkait dengan validasi data gitu ya. Kita akan coba mengatur untuk sel yang kosong, maka nanti warnanya merah gitu ya. Ini untuk mempermudah kita supaya tidak terlewat mengisi sebuah sel gitu ya. Yang kita coba caranya adalah dengan kita blok dulu, ya, sel yang harus kita isi, kemudian masuk ke conditional formatting, ya, kita masuk ke new rule, kemudian kita bisa pakai menu yang di bawahnya nih, ya, menu yang kedua, format only cell content, ya. Ini sudah cell value, ya, ada beberapa pilihan, ya. Untuk saat ini kita pakai cell value, kemudian kita klik. Mohon maaf, di cell value ini kita ganti dengan blank. Oke. Nah, ketika blank, kita ganti formatnya, ya. Dan ada beberapa pilihan, bisa nomornya, ya, fontnya, bordernya, atau fillnya, ya. Untuk ini supaya lebih gampang, kita bikin fillnya gitu ya. Kita isi mungkin supaya jelas warnanya merah gitu ya. Kita klik OK gitu ya. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, di sini karena semua sel terisi, maka tidak ada yang berwarna merah gitu ya. Kalau kita coba mungkin salah satunya kita hapus, ya. Mungkin di namanya atau di salah satu nilainya gitu ya, kita hapus. Maka dia akan langsung berubah menjadi merah, ya. Ini membantu kita ketika kita mengisi sebuah form, ya, kemudian ada penanda bahwa form tersebut belum diisi gitu ya. Oke, ini kita kembalikan. Oke. Nah, itu tadi mungkin salah satu cara membuat conditional formatting. Ketika teman-teman ingin menghapus formatting tadi, ya, teman-teman bisa blok selnya yang tadi dibuat conditional formatting, ya. Kemudian teman-teman bisa klik conditional formatting, ya, di clear rule, ya. Teman bisa menghapus semua conditional formatting di sheet ini atau hanya yang di form sel yang dipilih gitu ya. Ini kita hapus dulu yang di sini, ya. Maka nanti sudah hilang conditional formattingnya. Kita coba tes ya. Oke, sudah hilang ya conditional formattingnya. Itu tadi cara mungkin mengetahui sel yang belum terisi gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi, ya. Mungkin contoh selanjutnya adalah kita ingin menandai 3 nama yang nilai rata-ratanya
tiga orang yang nilai rata-ratanya paling tinggi gitu ya. Oke, ini bisa kita blok nilainya ya. Kemudian bisa masuk conditional formatting, bisa masuk ke highlight ini ya. Ini mungkin cara cepatnya gitu ya. Bisa kita pilih ke top bottom gitu ya, top or bottom. Kita klik 10 top 10 item gitu ya. Ini defaultnya adalah 10, bisa kita ganti menjadi 3 gitu ya. Kemudian bisa kita ubah warnanya. Kalau di sini mungkin merasa belum nyaman ya, bisa teman-teman ganti formatnya di sini ya. Karena ini peringkat 3 teratas ya, mungkin warnanya warna yang hijau gitu ya. Kemudian fontnya kita ubah colornya menjadi biru umpamanya gitu ya. Oke, kita klik oke ya. Kita klik oke. Ini sudah terlihat ini ya, sudah berubah, ada 3 nama yang nilai rata-ratanya paling tinggi gitu ya. Tapi mungkin tulisannya tidak terlihat ya, kita coba ganti ya. Kita masuk ke manage rule kalau ingin mengubah aturannya gitu ya. Di sini sudah ada ya, kemudian kita klik aturan yang sudah kita buat tadi, kita edit rule-nya ya, kita ubah formatnya, warnanya kita kembalikan menjadi hitam supaya kelihatan. Nah, kemudian fillnya hijaunya mungkin hijau yang agak soft, kita klik oke. Oke, sudah terlihat ya, ini 3 nama yang nilai rata-ratanya paling tinggi ya. Itu cara yang pertama gitu ya. Atau teman-teman mungkin tadi mau pakai yang new rule, boleh ya. Ini kita hapus dulu ya. Kita masuk ke yang new rule. Kemudian teman-teman bisa klik only top or bottom. Jadi sebenarnya menu di sini sama dengan menu cepat yang di atas tadi gitu ya. Ini kita beri nomor 3 ya. Formatnya kita ganti tadi dengan hijau ya. Fontnya hitam gitu ya. Mungkin di bold supaya jelas. Oke, kita klik oke. Maka tadi hasilnya akan sama ya. 3 nama teratas, tiga mahasiswa yang memiliki rata-rata tertinggi akan ditandai secara otomatis. Oke, tadi kita sudah mencoba menggunakan conditional formatting yang top or bottom ya. Sekarang kita coba highlight berdasarkan nilai-nilai tertentu ya, mungkin lebih besar atau di antara gitu ya. Nah, kita cobakan di nilai TS mungkin ya. Kita coba blok nilainya ya. Kemudian kita bisa pakai menu di highlight ya. Atau tadi karena kita banyak mungkin kita pakai new rule aja gitu ya. Oke, bisa kita mulai dari sini ya. Sebelumnya kita mungkin berdasarkannya ini aja gitu ya. Kita berdasarkan ini ya. Jika mungkin nilainya di atas 56 gitu ya, maka diberi warna hijau ya. Kalau di bawah 56 karena mengulang dia dikasih warna merah gitu ya. Oke, kita coba, berarti batasnya adalah di angka 56. Oke, kita coba, kita blok, kemudian masuk conditional formatting, new rule ya, kemudian masuk only cell that contain, kemudian ini value ya, kita bikin greater than or equal to 56 gitu ya. Formatnya kita beri warna selnya hijau.
kemudian kita klik oke, oke gitu ya. Maka selnya sudah berwarna hijau untuk yang di atas 56. Kemudian kita tambahkan lagi ya, kita pakai manage rule ya, karena untuk menambahkan kita tambahkan new rule, kita sama nih only cell that contain ya, kemudian kita ganti less than ya 56, formatnya kita ganti menjadi merah, kita klik OK, kemudian OK, kita klik apply, OK ya, maka sudah terlihat ya. Ini tadi kalau pengaturan dengan nilai-nilai tertentu gitu ya, lebih besar, lebih kecil, atau mungkin diantaranya gitu ya. Oke, tadi kita sudah mempelajari untuk yang menggunakan nilai ya. Sekarang kita coba bagaimana kalau selnya berisi teks gitu ya, mungkin seperti ini ya, jenis kelaminnya adalah laki-laki dan perempuan. Kita ingin menandai sel yang laki-laki gitu ya, atau yang perempuan ya. Oke, kita coba conditional formatting, kemudian new rule ya, kita sama pilihannya only cell that contain, kemudian pilihan cell value-nya ini kita ganti menjadi specific tag gitu ya. Nah, kita mungkin coba ganti di sini ya, mungkin perempuan ya, formatnya mungkin fontnya kita bikin italic gitu ya, miring. Kita klik OK, kemudian kita klik OK, maka yang jenis kelaminnya perempuan tulisannya sudah italic gitu ya, atau miring. Nah, ini kalau isinya berupa apa namanya, teks gitu ya. Selanjutnya ya, tadi setelah kita coba di sini teks ya, bagaimana kalau ternyata tampilannya adalah huruf ya atau teks, tapi sebenarnya isinya formula, apakah bisa atau tidak ya, kita coba ya. Kita coba, kita blok dulu, kemudian conditional formatting, kemudian new rule, kita bikin ini ya, kemudian specific tag kita bikin A gitu ya, formatnya karena A kita kasih hijau gitu ya. Oke, kita klik oke. Oke, bisa ya. Oke, kita bisa tambahkan lagi ya, manage rule, kemudian new rule ya, sama specific text, kalau B dan seterusnya mungkin bisa kita ganti jadi kuning gitu ya. Oke, kita apply, kita tambahkan lagi new rule, mungkin C, warnanya sama kuning gitu ya. Kemudian kalau D dan E baru kita gunakan warna merah gitu ya. D formatnya merah umpamanya. Oke. Nah, oke, sudah terlihat ya. Ini. Jadi walaupun isinya adalah formula, tetap bisa kita menggunakan conditional formatting untuk teks gitu ya. Sama juga ini untuk yang lulus tidak lulus gitu ya. Bisa kita coba ya. Mungkin yang lulus kita beri warna hijau ya. Ini lulus kita beri warna hijau. Oke. Kemudian kita tambahkan manage rule ya, new rule yang mengulang, kita beri warna merah. Oke, kita klik oke ya. Oke, hasilnya akan seperti ini. Tapi mungkin
Kalau seperti ini tampilannya agak lucu ya, berbeda-beda. Ini kita hapus saja dulu. Kita hapus clear from select cell. Oke. Nah, untuk selanjutnya mungkin untuk mempercantik tampilan juga gitu ya, supaya mungkin keterangan lulus tidak lulusnya ada keterangan simbolnya gitu ya. Nah, kita mungkin bisa menambahkan salah satu sel lagi gitu ya. Kemudian mungkin dikasih kita pakai tanda gitu ya, atau mark gitu ya. Nah, untuk penggunaan cell formatting dengan icon set ya, icon dia harus berupa value, maka mungkin kita bisa mengambil nilai dari rata-rata ini ya. Oke, kita copy. Oke, sudah. Kalau sudah kita blok ya, kemudian kita pakai new rule ya. Sekarang kita pakai yang ini, format all cell ya. Kemudian kita ganti jadi icon set ya. Mungkin kita rubah warnanya, simbolnya menjadi seperti ini. Nah, kita kembali ke aturan kelulusan ya. Kalau lulus berarti dia di atas berapa? Lulus dia di atas 56 gitu ya. Kita beri di atas 56. Icon setnya kita ubah seperti ini ya. Ini bisa kita ubah karena kita cuma pakai dua nilai ya. Ini bisa kita ubah. Kemudian nanti kita ganti tipenya menjadi number ya, jangan lupa. Kita setting ininya adalah lebih besar sama dengan 56 ya. Kemudian yang kedua lebih besar sama dengan 0, tidak apa-apa gitu ya. Oke, jadi keterangannya ada di sini nih. When value is sama dengan 56, maka dia akan tandanya seperti ini, centang ya. When value-nya kurang dari 56 ya, maka dia akan silang gitu ya. Nah, kemudian karena kita tidak membutuhkan, karena di sini kita sudah punya nilai rata-ratanya ya, karena kita tadi cuma membutuhkan ikonnya, maka bisa kita klik show icon only. Kemudian kita klik OK. Nah, oke. Kita rapikan sedikit. Nah, ini sudah ada terlihat tandanya gitu ya. Kalau lulus di checklist ya, kalau mengulang dikasih tanda silang begitu ya. Oke, ini mungkin beberapa cara menggunakan conditional formatting ya. Kemudian sebenarnya ada beberapa trik yang bisa digunakan juga di conditional formatting ya. Teman-teman bisa melihat di sini, mungkin di highlight ini ya, ada juga namanya duplicate value ya. Jadi ketika mungkin teman-teman ingin mengecek apakah dalam satu sel ini ada sel yang isinya sama, bisa menggunakan duplicate value ya, jika memang tidak satu selnya harus unik semua gitu ya. Mungkin sebagai contoh di sini saya mungkin di nilai UAS, apakah nilai UASnya ada yang sama persis gitu ya. Nah, kita bisa klik, kemudian highlight cell rule ya. Di sini ada duplicate value, atau juga ada di sini di new formatting, kemudian unique or duplicate value ya. Kita beri formatnya yang duplikat warnanya abu-abu gitu ya. Kita klik OK. Oke, nah ini kelihatan ada yang nilainya sama gitu ya, 97, dan nomor 5 97 juga gitu ya. Ini mungkin trik yang lain di conditional formatting gitu ya. Oke, mungkin cukup itu dulu tutorial kita kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selamat mencoba, selamat mempraktekkan. Terima kasih.